Ada yang mengatakan contoh sederhana radikal adalah ada anak kecil keponakan yang menolak salaman dengan tantenya karena dia itu bukan muhrim, katanya anak kecil tersebut. Kita jawab yang pertama, anak kecil sebenarnya secara umum tidak apa-apa bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram karena dia belum dikenai hukum dalam Islam atau belum balik. Yang kedua, jikapun anak ini sudah balik dan sudah dikenai hukum, maka tidak apa-apa sebenarnya anak yang bersentuhan dengan bibinya ya, atau bibinya dengan keponakannya karena itu mahramnya. Itu disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24. Dalam pengertian radikal terlebih dahulu adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama secara mendasar sampai kepada hal yang prinsip atau amat keras menuntut perubahan undang-undang atau pemerintahan. Dan yang ketiga maju dalam berpikir atau bertindak. Jadi radikalisme. Paham atau aliran yang radikal di dalam politik, itu radikalisme ya. Pengertian yang keduanya, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Nah, jawaban yang ketiga, kok bisa anak kecil dibilang radikal? Hal yang dia berontaki atau hal yang dia ingin melakukan perubahan terhadap negara misalnya apa gitu loh. Ini kan tidak nyambung sebenarnya. Untuk itu kita harus berbaik sangka terlebih dahulu bahwa jika anak kecil tidak ingin bersalaman, maka mungkin sebelumnya orang tuanya mengajarkan untuk belajar untuk tidak bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, seperti itu. Dan yang dilakukan oleh anak kecil itu juga termasuk bagian dari agama ya, menjalankan syariat agama ya. Jadi tidak nyambung jika ada orang yang mengatakan contoh sederhana radikalisme atau radikal itu anak kecil yang tidak ingin bersalaman yang bukan muhrim atau mahramnya gitu ya. Ya, terima kasih.